Halo sahabat Kompas.com, jumpa lagi di News Update bersama saya Michelle. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kian gencar melakukan operasi tangkap tangan atau OTT dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan hanya dalam waktu 8 hari, yakni sejak 6 April hingga 14 April 2023, OTT terjadi pada 3 kasus yang berbeda. Ketiga OTT tersebut meliputi Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Wali Kota Bandung Yana Mulyana, serta dugaan suap jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Namun, rentetan OTT menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini bukan kali pertama dilakukan KPK. Lembaga anti rasuah itu memang tercatat telah menggelar total 9 OTT pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut ulasannya. Pada 2011, rentetan OTT jelang Lebaran juga pernah dilakukan KPK. Saat itu, KPK mengusut kasus korupsi terkait proyek program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi atau PPIDT di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenaker Trans. Kasus tersebut menyeret 2 pejabat Kemenaker Trans dan 1 pihak swasta, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi atau Dijen P2KT, Inyoman Swisnaya, Evaluasi Program Kemenaker Trans, Dadong Irba Relawan, serta seorang pengusaha bernama Darnawati. Ketiganya terjaring OTT KPK pada 25 Agustus 2011 atau 5 hari jelang Lebaran. Dalam operasi itu, KPK menyita uang senilai 1,5 miliar rupiah yang disimpan di dalam kardus durian. KPK juga melakukan rangkaian OTT terkait 3 kasus berbeda selama bulan Ramadan tahun 2017. OTT pertama yakni terkait dugaan suap yang dilakukan pejabat Kementerian Desa atau Kemendes terhadap auditor Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Dalam waktu sehari, tepatnya pada Jumat 26 Mei 2017, KPK menggelar 2 OTT di 2 lokasi berbeda. Lokasi pertama yakni di kantor BPK RI dengan mengamankan 6 orang, yakni pejabat eselon 1 BPK Rohmadi Saptogiri, auditor BPK Ali Sadli, pejabat eselon 3 Kemendes PDTT Jarod Budi Prabowo, sekretaris Rohmadi, supir Jarod, dan 1 orang satpam. Kemudian tempat kedua yang disasar KPK yakni kantor Kemendes dengan menangkap Inspektur Jenderal Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito. Dalam kedua OTT tersebut, KPK menyita uang dengan total senilai 1,2 miliar rupiah. Kemudian KPK melakukan rentetan OTT kedua dalam 2 hari berturut-turut di bulan yang sama, yakni penangkapan terhadap Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Muhammad Basuki dan supirnya, serta 2 staf DPRD Jatim, Rahman Agung dan Santoso. Selain itu, penyidik KPK juga mencokok ajudan Kepala Dinas Pertanian Pemprov Jatim, Anang Basuki Rahmat, dan Kepala Dinas Peternakan Pemprov Jatim, Rohayati. Dalam kasus ini, Muhammad Basuki diduga menerima uang 600 juta rupiah per tahun dari tiap kepala dinas yang menjadi mitra kerjanya untuk memperlemah pengawasan DPRD terhadap pengelolaan anggaran. Jelang Lebaran 2017, KPK juga menangkap 6 orang termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto, Wiwit Febrianto, dan 3 pimpinan DPRD Mojokerto. Mereka adalah Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo,
Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani, dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruk. Dalam OTT yang dilakukan di Mojokerto pada 16 hingga 17 Juni 2017 itu, KPK mengamankan uang 470 juta rupiah. Sementara, para pihak yang ditangkap disebut terlibat kasus suap pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya atau PENS menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017 senilai 13 miliar rupiah. Beralih ke tahun berikutnya, yakni menjelang Lebaran 2018, KPK melakukan serangkaian OTT mengenai 4 kasus korupsi yang berbeda. Kasus pertama, yakni dugaan suap sebesar 98 juta rupiah terkait proyek di pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam OTT pada 15 Mei 2018, KPK menangkap 4 orang termasuk Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan pejabat Dinas Kesehatan Pemkab Bengkulu Selatan. KPK juga menggelar OTT pada 23 Mei 2018 terkait dugaan suap proyek pekerjaan di Pemkab Buton Selatan. Kala itu tim KPK menangkap Bupati Buton Selatan Agus Faisal Hidayat bersama 9 orang lainnya dari unsur PNS, swasta, dan konsultan. KPK juga mengamankan uang sekitar 400 juta rupiah. Sementara Agus dan seorang kontraktor proyek bersama Tony Kongres kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya, 2 minggu jelang Idul Fitri tahun 2018, KPK menangkap Bupati Purbalingga Tasdi dan sejumlah orang. Tasdi diduga menerima uang 100 juta rupiah dari pemenang proyek pembangunan Islamic Center tahap 2 tahun 2018. Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari total komitmen fee proyek tersebut. 2 hari setelah menangkap Bupati Purbalingga, KPK melakukan OTT terhadap kontraktor, swasta, dan pejabat dinas di wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung. Namun, dalam operasi yang digelar pada 6 Juni 2018 itu, KPK tidak berhasil menemukan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Meski demikian, keduanya akhirnya menyerahkan diri secara terpisah. Saman Hudi diduga menerima pemberian dari kontraktor Susilo Prabowo sekitar 1,5 miliar rupiah terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama Blitar. Sementara Syahri diduga menerima hadiah atau janji sebesar 1 miliar rupiah terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan. OTT KPK yang satu ini memang bukan saat jelang Lebaran, tapi pantas masuk daftar karena terjadi 3 hari sebelum Ramadan, tepatnya pada 3 Mei 2019. Lembaga anti rasuah itu menangkap Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat dan 4 orang yang terdiri dari seorang panitera muda, 2 pengacara dan seorang swasta pada 2019. Kayat diduga meminta fee sebesar 500 juta rupiah terkait penanganan perkara di PN Balikpapan pada 2018. KPK tidak menggelar OTT jelang Lebaran dalam 3 tahun berturut-turut, yakni tahun 2020, 2021, dan 2022. Hingga akhirnya pada Ramadan 2023 ini, KPK menggelar sejumlah OTT terkait 3 kasus korupsi yang berbeda. Pertama, OTT terhadap 28 orang termasuk Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi, yakni Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, dan Jakarta
pada Kamis 6 April 2023. Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita uang senilai 26,1 miliar rupiah. Sementara itu, Adil diduga melakukan 3 klaster dugaan korupsi, yakni mengutip setoran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, menerima suap pengadaan jasa travel umroh sebesar 1,4 miliar rupiah, serta menyuap Ketua Tim BPK Perwakilan Riau M. Fahmi Arisa. OTT kedua KPK terjadi pada Rabu 12 April 2023, yakni penangkapan terhadap puluhan orang. Mereka diduga terlibat suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub tahun anggaran 2018 hingga 2022 di Semarang, Depok, Jakarta, dan Surabaya. Namun dari 25 orang tersebut, hanya 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Terbaru, KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan sejumlah orang lainnya pada Jumat 14 April 2023. Diduga, Yana terlibat suap terkait pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet. Demikian kabar terkini soal rentetan OTT KPK yang terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri dari tahun ke tahun. Simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.